Alaihi Wasallam sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga termaktub di dalam sunnah hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukuran yang pertama jamaah sekalian adalah kita bisa mengatakan seseorang itu sukses. Dan kita bisa mengatakan bahwa diri kita sudah sukses. Yang pertama adalah kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, sekalipun kita seorang miliarder, seorang konglomerat, sekalipun kita seorang jenderal bintang 5, sekalipun kita adalah seorang pejabat ataupun seorang profesor, itu belum merupakan ukuran sukses kalau mereka yang saya sebutkan tadi belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, uang, popularitas dan kekuasaan yang dimiliki tidak berarti dibandingkan dengan sebuah hidayah. Hidayah tidak bisa kita dapatkan dari manusia. Hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah tidak bisa diproduksi oleh manusia. Apapun jenis pelatihan, pengembangan sumber daya manusia yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan garansi dan jaminan hidayah kepada seseorang yang menjadi pesertanya. Tapi hidayah itu hakikatnya adalah Allah yang memberikan kepada kita. Maka alhamdulillah hari ini kita semua masih dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tidak kurang 17 kali dalam sehari semalam jamaah sekalian kita selalu memohon dan meminta kepada Allah. Namun terkadang kita kurang mengambil perhatian yang sangat serius tentang masalah ini. Ihdinas siratal mustaqim kita baca berulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah ya Allah. Tapi dalam jalan kehidupan kita, cara kita berumah tangga, cara kita berkeluarga, cara kita mendidik anak, cara kita memanage perusahaan, cara kita mengelola usaha tidak dilandaskan pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ubahnya seorang anak kecil yang sedang meminta kepada orang tuanya, tetapi dia meminta dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Bagaimana mungkin si orang tua akan memberikan apa yang diminta, sementara si orang tua melihat anak ini tidak punya kesungguhan untuk meminta apa yang dia bicarakan. Begitulah kita gambaran yang selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Selepas kita sholat, justru kita mengangkangi kata-kata hidayah itu di dalam kehidupan kita. Ini ukuran sukses yang pertama aja mas sekalian. Selanjutnya yang kedua adalah seseorang itu dikatakan sukses, siapapun dia. Tidak bisa disebut sukses yang sejati kalau dia belum mendapatkan unsur yang kedua, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf jamaah sekalian, adakah di antara kita yang siap mengacungkan tangannya dan mengatakan bahwa saya adalah orang yang bersih, tidak pernah buat dosa sekalipun selama hidup saya? Tidak ada satupun di dunia ini seorang manusia yang berani mengaku, mengklaim bahwa dirinya tidak pernah berdosa sedikitpun. Bahkan termasuk yang sedang berbicara kepada anda ini pun tidak luput dari dosa dan kesalahan. Al-insan makhluk khata' wal nisyan, manusia itu tempat kesalahan dan dosa. Maka indikator sukses yang kedua yang harus kita miliki adalah maghfirah. Kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan tidak datang dari manusia. Ampunan bukan datang dari seorang ustaz, ampunan bukan datang dari seorang kiai, ampunan bukan dari seorang rohaniawan, ampunan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita minta kepada Allah, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita minta kepada Allah, ya Allah ampuni segala dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ini yang kedua teman-teman. Apalah artinya kita sukses di dunia, kita terkenal, kita kaya raya, kita menjadi seorang pejabat yang berkuasa, tapi di ujung hidup kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu
meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah, dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya jauh daripada apa yang diharapkan oleh dirinya semasa hidup. Selanjutnya jamaah sekalian, faktor yang ketiga, orang itu dikatakan sukses adalah ketika dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita boleh saja tidak mendapatkan ridha dari manusia, yang penting kita hanya membutuhkan satu keridhaan, yaitu keridhaan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya seorang muslim tidak pernah ambil pusing, tidak pernah peduli, dan tidak pernah memikirkan apakah dia akan dipuji dan diridhoi oleh manusia. Tetapi yang dia pikirkan secara serius adalah, sudahkah aku mendapatkan ridho Allah atau belum? Kalau sudah, selesai. Kalau aku sudah mendapatkan ridho Allah, maka tenang dan damailah hidup kita. Janganlah kita merasa resah karena kita belum mendapatkan ridho dari manusia. Salah seorang sufi wanita, Rabi'ah al-Adawiyah, yang dahulunya adalah seorang jahiliyah, kemudian setelah dia masuk Islam, dia menyatakan dirinya untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya dalam kondisi jahiliyah. Beliau ungkapkan suasana batinnya dalam sebuah syair yang begitu indah. Apa kata beliau? Ya Allah, seandainya semua orang di muka bumi ini, seandainya semua orang yang ada di planet ini yang Kau ciptakannya Allah membenci saya semua, tidak ada masalah, asalkan Engkau tetap meridhoi saya, asalkan Engkau tetap mencintai saya. Ini adalah ukuran sukses menurut Allah dan Rasulullah SAW. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah 3 KPI ini ada di dalam diri kita? Mari kita selalu berusaha dan berambisi untuk berjuang mendapatkan 3 unsur ini dalam hidup, agar kita menjadi orang yang tidak hanya sukses di dunia, tapi juga insya Allah sukses di akhir. Al-hidayah, al-maghfirah, al-ridha. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa yang ringkas dan sederhana, yang insya Allah boleh diamalkan oleh kita setiap pagi dan petang, ba'da sholat subuh dan ba'da sholatul asar atau sholatul maghrib, 3 kali dalam sehari semalam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, pencipta, pemilik dan penguasaku. Aku ridho Muhammad sebagai nabi dan rasulku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Maka beruntunglah kita, berbahagialah kita hari ini menyandang predikat sebagai seorang muslim, karena Allah ridho kepada kaum muslimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, yang diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat kedua, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dalam surah Al-Maidah ayat kedua dan ketiga, Allah berfirman, aku telah ridho Islam menjadi agama kalian. Ini bukan kata pembawa agama, bukan kata ustaz, bukan kata kiai, tapi Allah sendiri yang menyatakan Islam itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, termasuk Nabi Musa alaihissalam, termasuk Nabi Isa alaihissalam, mereka semua adalah muslim. Nabi Adam muslim, Nabi Idris muslim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad, semua mereka adalah muslim. Yang berbeda adalah syariat agamanya saja. Mereka akidah dan keyakinan yang sama, yaitu meyakini satu-satunya Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kalaulah kita sudah mengetahui bahwa syarat untuk sukses, unsur-unsur sukses itu adalah hidayah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, timbul sebuah persoalan. Apa password untuk mendapatkan ketiga hal tersebut? Kita membutuhkan satu kata kunci,
yang kalau password ini kita peroleh, insya Allah akan memudahkan jalan kita menuju kesuksesan. Password kata kunci yang saya maksud adalah al-ikhlas. Itu sebabnya dalam surah Al-Hijr, surat 15 ayat 41, ini sebuah pengakuan dan deklarasi dari iblis. Iblis memberikan pengakuan secara jujur dan terus terang. Kita bisa baca dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 41. Apa kata iblis setelah diberikan vonis oleh Allah Subhanahu wa taala? Iblis, engkau termasuk orang yang dikutuk, makhluk yang dikutuk, diusir dari surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada iblis dan seluruh anggota-anggota dan pasukannya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ada permintaan dari iblis. Apa permintaan iblis? Ya Rabb, wahai Tuhanku. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi kesombongan yang membuat dia tidak mengakui Nabi Adam alaihissalam. Ya Rabb, izinkan aku untuk menyesatkan semua orang di muka bumi. Jadi iblis minta legitimasi, minta dilegalisir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mendapatkan hak untuk menyesatkan manusia? Apa jawab Allah? Iya, silakan. Kau boleh sesatkan semua manusia, silakan. Allah persilahkan iblis menyesatkan semua manusia, termasuk kita. Dipersilahkan oleh Allah. Iblis diberikan ruang yang begitu besar untuk menyesatkan manusia. Tetapi ini diakui langsung oleh iblis. Illa, memang aku bisa menyesatkan semua, tetapi aku takluk, aku kalah. Aku mengakui tidak akan pernah bisa menang melawan kelompok ini, golongan ini. Golongan apa itu jemaah sekalian? Kata iblis dalam ayat 42, inna ibadaka mukhlasin, illa min ibadaka mukhlasin. Kecuali Allah, aku tidak bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Maka jemaah sekalian, selama kita belum ikhlas, kita harus siap untuk menjadi bulan-bulanan, untuk siap dipermainkan, diperalat, dan ditipu oleh yang namanya iblis dan pasukan setan. Musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan manusia, musuh kita adalah setan. Dan pemimpin dari setan itu adalah iblis. Islam lahir di bumi, diajarkan oleh Nabi untuk rahmatan lil alamin. Tugas kita adalah menyebarkan rahmat, bukan menyebarkan kebencian terhadap sesama manusia. Kita menyayangi dan mengasihi sesama manusia, tapi ada satu yang kita sisakan. Tidak pernah ada kecintaan kecuali hanya kebencian kepada siapa? Kepada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita diminta Allah untuk selalu berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kesimpulannya jemaah sekalian, selama kita belum menjadi orang ikhlas, bersiaplah, kita akan menjadi manusia yang akan selalu dibodohi, diperalat, dan dimanipulasi oleh yang namanya iblis dan kawan-kawan. Tidak ada pilihan lain. There is no choice. Tidak ada pilihan lain. Kita hanya punya satu pilihan jemaah sekalian, yaitu mari kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Mahwal ikhlas. Para ulama-ulama memberikan gambaran yang sederhana dan singkat tentang ikhlas di dalam sebuah kalimat. Al-ikhlas at-tanqiyatu minat tawaib. Yang disebut ikhlas itu adalah bersihnya dari segala macam karat. Karat itu artinya kotoran. Ibarat emas 24 karat, dia emas yang murni, bukan emas yang imitasi. Jadi kalau kita imannya belum disertai dengan keikhlasan, berarti iman kita adalah iman palsu, iman yang penuh dengan imitasi, bukan iman yang original, bukan iman yang asli, tapi iman yang penuh dengan kualitas yang ada di bawahnya. Maka kita bungkus iman kita dengan keikhlasan. Karena ikhlas inilah yang menjadi senjata paling ampuh kita dalam menghadapi berbagai macam tipu daya dan makar daripada setan.
Tidak usah khawatir jemaah sekalian, karena ini diakui langsung oleh iblis. Dia takut, dia menyerah kalah kepada orang yang ikhlas. Jadi tugas kita adalah bukan melawan iblis, tugas kita adalah memperjuangkan diri kita bagaimana menjadi orang yang ikhlas. Insya Allah kita akan bebas dari segala macam godaan setan dan kawan-kawan. Masyaallah muslimin rahimahullah, ikhlas itu barang yang sangat abstrak. Tapi bagaimana cara kita bisa mewujudkan ikhlas dalam kehidupan ini? Paling tidak para sahabat-sahabat Rasulullah yang dibina dan diutus oleh Nabi Muhammad SAW sebagai murabi, sebagai pendidik dan guru yang luar biasa, diwariskan ada 3 cara kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Insya Allah kita semua bisa melaksanakan dengan izin Allah, dengan satu usaha yang keras, dengan kesungguhan kita semua. Mari kita menjadi jamaah yang ikhlas, menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas sampai akhir hayat kita, insya Allah husnul khatimah. Yang pertama, jamaah sekalian, ikhlas itu ditandai dengan lillah. Apa itu lillah? Lillah itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan semata-mata hanya ditujukan niatnya hanya untuk Allah. Kita boleh punya agenda-agenda lain, tetapi agenda yang paling utama, prioritas pertama kita adalah melakukan sesuatu, motifnya adalah Allah. Kita berbisnis, motifnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita berumah tangga, kita punya istri, dalam rangka motifnya ibadah kepada Allah. Kita mempunyai anak pun dalam rangka ibadah kepada Allah. Semua adalah ibadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat kita adalah lillah. Innamal a'malu binniyat. Amal ini tergantung niat. Sehebat apapun amal seseorang, tanpa keikhlasan hancur. Betapa sayangnya kita sudah beramal begitu banyak dan besar, hebat, tetapi tanpa keikhlasan semua hancur, semua hilang tanpa keikhlasan. Dengan riya, amal besar jadi amal yang kecil. Dengan ikhlas, amal yang kecil dari amal yang besar. Maka perlu niat. Jamaah sekalian, ada sebuah kisah digambarkan dalam sirah An-Nabawiyah karena Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Suatu kali Sayyidina Ali Abu Thalib karramallahu wajhah berperang melawan salah satu musuhnya menggunakan pedang Zulfikar, pedang bermata dua. Lewat sebuah pertarungan duel 1 lawan 1. Alhamdulillah pedang musuhnya terlempar. Pada saat Ali ingin menghuluskan pedangnya kepada sang musuh, kemudian musuhnya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian menggagalkan niatnya Ali untuk membunuh orang itu. Dalam lain riwayat disebutkan bukan mengucapkan syahadat, tetapi orang itu meludahi pipi daripada Sayyidina Ali. Apa yang terjadi dengan saya? Beliau menunda untuk membunuh orang tersebut. Sahabat yang lain bertanya, kenapa kau tidak bunuh dia? Dia orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku khawatir jangan-jangan dia membunuhku yang kedua sudah berubah, bukan karena Allah lagi, karena aku diludahi. Luar biasa jemaah sekalian. Emosi juga bisa berubah niat. Kita mesti berhati-hati. Mari kita jaga hati kita agar jangan sampai kita masuk satu, bukan didorong oleh rasa emosional, tapi lebih didorong pada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah minallah. Orang yang ikhlas tidak bisa pakai cara semaunya sendiri. Ikhlas versi saya tidak ada. Ikhlas versi Anda tidak ada. Ikhlas itu ya versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi cara kita ikhlas pun harus menurut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menurut apa yang kita pikirkan. Karena kalau diserahkan konsep ikhlas ini kepada setiap kepala manusia, kita akan mempunyai beraneka ragam jenis ikhlas yang berbeda-beda. Ikhlas yang satu, yaitu cara yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minallah, yaitu cara ikhlas dengan berislam, cara ikhlas dengan Quran, cara ikhlas dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ilallah.
Orang yang ikhlas itu setelah dia mencapai apa yang dia inginkan, dia kembalikan semuanya kepada Allah, bukan untuk kebanggaan dirinya, bukan untuk kesombongan dirinya. Dia serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.